dan mereka guyur muka ibunya, terus matanya dibuka, dicolok, akhirnya mereka pakai super glue untuk ngelem mulut ibunya. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi kumpulan kisah hari ini. Untuk cerita hari ini agak disturbing, jadi aku mau ngasih trigger warning dulu. Buat kalian yang gak kuat, boleh di skip. Buat kalian yang kuat, silahkan lanjut nonton. Seperti biasanya, aku minta kalian untuk like, subscribe video ini, dan jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian dapat updatean video-video terbaru aku. Dan sebelum kalian nonton, jangan lupa tengok kanan dan kiri. Pastiin, jangan sampai ada yang ngawasin kalian di sekitar. Jadi hari ini aku mau cerita tentang seorang wanita yang operasi plastik. Aku mau nanya deh, kalian ada yang pernah kepengen operasi plastik gak sih? Atau mungkin gak operasi plastik deh. Atau mungkin kalian pengen ada sesuatu yang kalian rubah dari badan kalian. Kayak mungkin hidungnya pengen lebih mancung, matanya pengen lebih besar, atau mungkin alis, pengen sulam alis biar lebih cantik gitu kan. Mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah mikirin hal tersebut ya. Padahal kalau dipikir-pikir cara jadi cantik tuh banyak banget ya, nggak cuma dengan operasi plastik. Aku tahu ini bakalan mengundang banyak banget kontroversial. Karena beberapa dari kalian ada yang mikir, nggak usah operasi plastik kali, semuanya bisa dilakukan dengan skincare, dengan perawatan. Begitu juga dengan aku, beberapa hari ini aku dapat banyak banget komen, ih kak mukanya bagusan, ih kak mukanya jadi cakep, kak kok jadi glowing banget. Aku juga sempat takut dong, aduh jangan-jangan ada yang bakal nuduh aku operasi plastik lagi atau gimana. Nah, aku di sini mau klarifikasi ke kalian. Jujur, jawaban aku cuma satu. Pertama adalah banyak doa. Kalian berdoa jangan cuma minta kaya, jangan minta jodoh doang. Minta juga lah, ya Tuhan berikanlah aku wajah yang awet muda. Minta doa juga sama mama kalian, sama bapak kalian, sama kakek, nenek, mantan kalian. Nah, kedua, jangan pernah main-main sama skincare ya. Kalau skincare aku cuma percaya sama Scarlett. Jadi ya, sekarang Scarlett itu udah punya kayak skincare-nya gitu. Ini ada face wash, ada serum, terus ada krim malam, ada krim pagi. Ini kalau ini krim paginya, dia teksturnya lebih cair. Terus dia untuk lebih kemencerahkan gitu. Dan krim malam itu teksturnya lebih pekat, dimana dia lebih untuk meregenerasi kulit kita. Karena kalau malam kulit kita tuh kan mulai membentuk kolagen-kolagen baru. Dan biasanya nih pagi-pagi tuh kegiatan aku adalah cuci muka dulu pakai face washnya. Cuci. Terus abis itu kalau udah aku bilas juga. Ya nggak mungkin aku nggak bilas. Nah kalau udah aku balik ke kamar, terus aku pakai serumnya dia. Biasanya aku pakai 2-3 tetes, kadang-kadang 4 juga. Terus aku aplikasiin ke muka, dan nggak lupa juga aku aplikasiin ke leher. Tapi di sini aku kayaknya nge-cut bagian aku aplikasiin ke lehernya. Nah aku sukanya nih dari serumnya ini adalah dia nggak ada bau-bau parfum yang bikin enak gitu loh. Kalau udah aku pakai krim paginya yang teksturnya aku bilang cair ini, dan ngingetin aku banget sama sunscreen ya. Agak takut juga ya jatuh nih, jadi aku taruh tempat yang aman. Terus kalau udah aku totol-totolin ke muka sama leher juga. Terus aku ratain pakai tangan aku. Yang aku suka dari krim paginya adalah dia bikin kulit aku glowing, terus lebih mencerahkan juga. Dan itu nilai plus banget ya buat krim paginya ini. Malamnya jangan lupa kalian skincarean juga, karena nggak mungkin kalian skincarean cuma pagi doang kan, malamnya juga butuh. Nah, sama seperti tadi, aku udah cuci muka pakai face washnya, dan sekarang aku pakai serumnya lagi. Nah, cuma karena aku agak gila ya, jadi aku pakai 4-5 tetes untuk malamnya. Aku usap-usap, terus aku aplikasiin ke muka aku kayak sebelumnya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau serum ini tuh mengandung lavender water, niacinamide, phytowhitening, glutathione, dan juga vitamin C. Jadi bagus untuk mencerahkan wajah sama melembabkan wajah kita. Kalau udah, aku pakai krim malamnya. Nah, di sini krim malamnya itu dia teksturnya lebih pekat ya. Jadi dia nggak selumer yang krim pagi tadi. Kenapa konsistensinya beda? Karena dia lebih fokus ke regenerasi kulit. Jadi kalau malam kulit itu kan udah mulai membangun jaringan-jaringan baru ya. Jadi pastinya kandungan yang dimiliki harus beda dong daripada krim pagi. Krim malam ini tuh mengandung glutathione, itu sama seperti krim pagi. Tapi kandungan yang berbeda, dia tuh ada niacinamide, dia ada natural vitamin C, dia ada hexapeptide 8. Dia ada Pore Away, dia ada Green Caviar, sama ada Aqua Peptide Glow. Jadi itu semua tuh bagus untuk mencerahkan kulit, terus antioksidan, membantu mengurangi kerut, dan yang terakhir untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar. Jadi inilah rahasianya kenapa skincare-nya Scarlett itu bikin kalian glowing ya. Nah buat kalian yang mau kembali sama aku pakai skincare dari Scarlett, jangan lupa kalian cek IG-nya @scarlett_whitening atau ke Shopee-nya Scarlett Official Shop. Untuk linknya kalian bisa cek di description box.
Oke, tadi sekilas info dari aku dan sekarang kita masuk ke cerita hari ini. Jadi ini adalah sebuah film Austria sama Jerman gitu. Nah, di film ini tuh menceritakan dua orang anak kembar, mereka lagi main-main nih di padang jagung, di kebun jagung, mereka lagi lari-larian. Terus mereka juga main ke gua, mereka lagi senang-senang lah pokoknya. Ini lagi liburan musim panas. Pemandangan di situ cantik banget. Ada danau luas, ada gua, ada hutannya aja bahkan gak nyeremin. Terus ada rumah juga di pinggir danau, jadi rumahnya tuh minimalis gitu. Tiba-tiba dari kejauhan kedua anak kembar ini yang bernama Elias dan Lukas, mereka ngelihat ada sebuah mobil datang ke rumah mereka, di mana mobil itu menurunkan ibu mereka. Jadi ibu mereka tuh baru pulang dari rumah sakit karena dia baru aja operasi plastik, atau di sini aku akan bilang oplas aja biar gampang ya. Ibunya pulang, dia masuk ke kamar. Terus habis itu anak-anaknya datang lah, mereka nyamperin ibunya, mama mau kayak welcome home gitu, selamat datang di rumah, gimana operasinya. Jadi sedikit background buat keluarga ini, tadinya mereka adalah keluarga yang bahagia, ada bapak, ibu, dan dua anak si kembar ini ya, Lukas sama Elias. Ibunya tuh adalah seorang host atau pembawa acara yang sukses, bapaknya juga pebisnis yang sukses, mereka kaya, anak ini dua cakep-cakep ya. Cuma karena ada satu dan dua hal, makanya orang tuanya tuh cerai. Terus ibunya dapat hak asuh anaknya, dan musim panas ini ibunya tuh pengen fresh start gitu loh, pengen membuka lembaran baru. Jadi dia bawa anak-anaknya liburan ke pinggir danau di rumah musim panas mereka, dan ibunya pengen, oke, aku mau fresh, aku mau oplas. Dia pengen semuanya benar-benar baru. Mungkin dia benar-benar tertekan sama divorce yang dia alami. Nah, akhirnya dia udah selesai oplas, dia di rumah sakit beberapa lama, terus dia pulang ke rumahnya dan dia butuh recovery. Anak-anaknya datang nih. Dia datang ke ibunya, terus habis itu nyambut, mama welcome home, bla bla bla. Terus ibunya kayak nunjukin lah wajahnya dipenuh perban. Anaknya tuh kaget karena ibunya mukanya diperban semuanya, cuma disisain bagian mata sama mulut sama hidung. Anaknya agak takut dong, aduh kenapa diperban semua nih mukanya. Tapi ibunya kayak, udahlah ini karena aku baru aja oplas kan, udah mendingan sekarang kalian mandi aja dan kalian siap-siap untuk makan malam. Akhirnya anak-anak itu mereka mandi, ganti baju, siap-siap makan malam. Cuma di sini agak anehnya adalah kayaknya si mama ini lebih sayang sama Elias daripada Lukas. Karena di adegan makan malam ini kelihatan dia cuma ngambilin makanan buat Elias, ngambilin minum buat Elias, Lukas suruh ambil sendiri. Bahkan sampai Elias tuh ngomong, "Mah kok nggak nyediain makanan buat Lukas juga sih?" Si mamanya bilang, "Kalau Lukas mau makan, bilang sendiri dong sama mama." Dan setelah makan malam mereka nih main game di ruang tengah. Iya, kelihatan banget di permainan game ini kalau ibunya emang lebih favor, lebih seneng sama Elias. Jadi Lukas nih bener-bener dikacangin, cuma diajak ngomong sekenanya aja. Setelah mereka main game, jadi anak-anak masuk ke kamarnya, si ibunya ini juga masuk ke kamarnya. Nah, di kamar ini agak geli juga ya di sini settingnya, karena di kamarnya si anak-anak ini tuh mereka punya peliharaan. Bukan kucing, bukan anjing, bukan kelinci, tapi kecoa. Abis dia ngasih makan serangga peliharaannya itu, mereka nonton video YouTube lah. Mereka nonton kenceng-kenceng sampai ibunya marah masuk ke kamar mereka karena terlalu berisik. Mama butuh istirahat, mama harus recovery. Sekarang ada peraturan baru, pokoknya kalian gak boleh berisik di rumah. Apapun aktivitas yang kalian lakukan harus dilakukan di luar. Kalian gak boleh bawa temen ke rumah. Dan semua tirai di rumah kita harus ditutup walaupun siang hari. Mama mau bed rest. Anak-anaknya kayak, wow, mama kita nggak kayak gini dulu, mama kita baik banget, nggak ada namanya aturan-aturan nggak jelas kayak gini. Tapi mereka kayak, yaudah deh. Akhirnya mereka tidur. Nah, malam-malam nih, tengah malam, Elias bangun. Dia jalan keluar kamarnya dan dia ngelewatin kamar mandi ibunya. Dan dia lihat mamanya nih lagi kayak ngasih salep buat nyembuhin bekas oplasnya dia. Dan Elias ngeliat, dia shock banget karena muka mamanya beda. Di sini aku agak ketawa ya, namanya juga abis dioperasi plastik pasti mukanya beda, nggak mungkin mukanya sama gitu loh. Elias kaget dong, dia shock dengan naifnya, dia mikir itu bukan mamanya. Dia lari ke kamar, dia laporan nih ke Lukas. Itu bukan mama kita. Orangnya beda, mukanya beda banget, itu bukan mama kita. Lukas kayak, masa sih? Tapi iya juga ya, soalnya mama kita kan nggak sekasar ini, nggak segalak ini. Udahlah, kita positive thinking aja dulu. Akhirnya mereka positive thinking, mereka tidur. Dan keesokan paginya, aturan baru dari mamanya tuh bener aja dong. Dia bener-bener ketat, harus bed rest. Karena ibunya tuh ternyata udah pesen 1 truk isinya makanan beku, kayak supply buat 1 tahun ke depan.
supaya anak-anaknya itu bisa masak sendiri. Jadi ibunya nggak perlu keluar masuk kamar, nggak perlu turun untuk masakin anaknya. Ibunya beli pizza beku, nugget, sosis, kentang goreng, semua hal-hal yang gampang dimasak sama anak-anak. Dan di kamar emang ibunya bener-bener istirahat terus kalau bangun paling dia cuma ngecek mukanya, lihat perkembangannya, ada progres nggak nih, nanti tidur lagi, ntar bangun lagi, tidur lagi, gitu terus. Jadi kebanyakan waktu yang dihabiskan sama anak-anaknya itu adalah main di luar. Mereka main ke gua, mereka main ke danau, mereka berenang, mereka nemu kucing. Mereka bawa kucing ini ke rumah mereka karena mereka bosen dong di rumah, ibunya nggak bisa diajak main. Dia bawa kucing ini diselundupin, tapi sayangnya ibunya lihat. Mamanya marah banget sama mamanya. Si Elias ini ditindih dan dimarahin di depan muka. Kamu berani-beraninya ya badung di depan mama. Abis itu kucingnya diambil dan dibuang ke hutan. Dan makin hari-hari berlanjut, anak-anak ini makin yakin kalau aneh, mama nih aneh, ini bukan mama kita nih, ada yang beda sama perempuan ini. Mereka mata-matain nih ibunya, mereka ngintipin, berkebun aneh, mamanya gini aneh. Semua hal yang dilakukan sama si mamanya ini tuh dianggap aneh. Akhirnya mereka memutuskan, oke, kita mata-matain aja perempuan ini. Mereka taruhlah baby monitor di bawah kasur mamanya, jadi mereka bisa dengar malam-malam. Jangan-jangan mamanya alien atau mamanya ada, nggak tahu lah, mungkin penyihir atau apa, bakalan ngomong bahasa-bahasa yang aneh. Mereka cari, namanya anak kecil, mereka berimajinasi yang berlebihan. Mereka buka nih album foto mamanya. Mama kita yang ini, yang di kamar mandi bukan mama kita. Mereka googling lah nih, karena mamanya kan pembawa acara terkenal ya di Vienna, jadi mereka tahu lah kalau ibunya tuh terkenal dan di Google tuh banyak banget foto ibunya. Mereka google lah foto ibunya. Iya nih, beda nih sama perempuan yang aku lihat di kamar mandi. Elias confront nih ibunya. Kamu bukan mama aku ya? Ngaku kamu. Mana mama aku? Coba kamu tunjukin tanda lahir kamu. Jadi ibunya tuh punya tanda lahir di sini ya. Marah dong ibunya. Dia seret Elias ke kamarnya. Elias dihukum, dispank. Abis itu diteriakin, dimarahin. Ini gara-gara kamu kebanyakan bergaul sama Lukas. Kamu tahu Lukas tuh nakal, Lukas tuh pengaruh buruk buat kamu. Sekarang siniin HP kamu. Dia pakai HP-nya si Elias untuk ngerekam Elias. Dia paksa Elias untuk mengaku kalau perempuan ini adalah ibunya. Setelah itu ibunya keluar dari kamar, Lukas masuk ke kamar dan dia berusaha untuk kayak nenangin saudara kembarnya. Akhirnya malam berlalu, mereka sedih-sedihan di kamar. Mereka nggak mau mamanya masuk ke kamar mereka, bahkan karena di kamar mereka tuh nggak ada kunci pintu. Akhirnya sama mereka dipakein kayak lemari buat jegal pintunya supaya mamanya nggak bisa masuk. Dan keesokan paginya si mamanya kayak udah deh mau minta maaf sama anaknya. Dia ketok lah pintu kamar anaknya buka, ibunya minta maaf. Ini posisinya ibunya perbannya semua udah dilepas dan cantik banget, mukanya udah beda banget sama ibu yang sebelumnya. Minta maaf, aku harusnya gak kasar sama kamu kayak gitu. Aku kesel karena kamu nganggap aku bukan mama kamu. Ini nih aku kasih hadiah, dikasih stick hoki. Gimana kalau kamu pakai stick ini buat latihan main hoki di luar? Akhirnya anak-anaknya keluar. Bukan keluar doang, kabur mereka dari rumah itu. Mereka lari, mereka cari pertolongan. Mereka ketemu ada satu orang ini, dia lagi bakar ladangnya dia. Mereka mikir, enggak, kita nggak mau minta tolong sama dia. Akhirnya mereka lari lagi sampai ke gereja dan mereka mau ketemu sama si pastor. Cuma karena pastor merasa, oke, anak ini kabur dari rumahnya dan dia merasa ada kayak tanggung jawab untuk memulangkan anak-anak ini lagi. Akhirnya si pastor mengembalikan si kembar pulang ke rumahnya. Di situ si mamanya udah marah banget karena nih anak bikin masalah terus. Dan si anak ini makin getol untuk cari tahu apakah bener perempuan ini ibunya. Mereka masuk ke kamar kerja ibunya, dan di kamar kerja ibunya ini tuh kayak banyak banget foto-foto lama ibunya. Dimana tuh foto-foto kayak medis gitu loh, dimana foto-foto itu kayak menunjukkan sebelum ibunya operasi. Jadi ada banyak fitur-fitur di wajahnya tuh yang dititik-titikin. Jadi mungkin itu adalah foto-foto di mana dia pengen wajahnya tuh diubah gitu loh. Mungkin hidungnya dibikin mancung atau dibikin kecil, atau matanya diubah, atau mungkin mulutnya dibikin lebih seksi atau apa. Di situ udah jelas banget kalau ibunya pengen operasi plastik, pengen merubah wajahnya. Tapi si anak ini masih nggak ngerti. Terus mereka buka laptop ibunya. Di situ ada rekaman ibunya kayak lagi ngomong, mungkin lagi wawancara. Dan mereka lihat mata ibunya warnanya coklat. Di video itu mata ibunya warnanya coklat. Padahal perempuan ini matanya warnanya biru, fix bukan ibu kita. Besok paginya diserang ibunya, diikat kedua tangan dan kakinya, terus matanya dibuka, dicolok biar kebuka. Mereka bilang, kamu pasti bukan ibu aku. Tolong kamu jujur aja. Mata ibu aku tuh warnanya coklat, kamu matanya warna biru.
Terus mana nih? Mereka coba cari itu tanda lahirnya di sebelah sini. Gak ada tanda lahir ibu aku. Mama, aku punya tanda lahir di sebelah sini. Mamanya bilang, aku ibu kamu. Di video itu aku pakai contact lens. Kamu cari aja di kamar mandi, ada contact lensnya kok. Dan ini nih ya, tanda lahirnya tuh diilangin waktu operasi plastik karena aku gak suka sama tanda lahir itu. Si ibu itu makin menjadi-jadi dong, karena makin lama makin gak nyaman, sampai diikat kok, sampai matanya dicolok. Akhirnya Elias kayak, oke. Dia ke kamar mandi, dia berusaha cari contact lens yang dibilang sama ibunya, dan Lukas masuk ke kamar mandi marah banget. Katanya kamu gak mau percaya sama dia. Kok kenapa sekarang kamu jadi merasa kayak, oh mungkin perempuan itu benar, mungkin perempuan itu ibu kita. Mereka berantem, mereka pukul-pukulan di kamar mandi, dan Elias akhirnya kayak, oke, aku percaya sama kamu Lukas. Jadi Lukas ini emang pengaruh buruk banget ya. Mereka ambil air, dan mereka guyur muka ibunya, maksa ibu ini untuk ngaku kalau dia cuma imposter. Si mama ini meronta-meronta, dia udah takut banget sama anaknya. Please, tolong lepasin aku. Tolong, ini aku beneran mama kamu. Tapi Lukas sama Elias gak peduli, si kembar ini gak peduli. Mereka ambil kaca pembesar, mereka buka tirai gede-gede, dan mereka bakar muka ibunya pakai kaca pembesar. Setelah itu mereka lakban mulut ibunya dan mereka pergi main keluar. Nah, pas mereka lagi main, mereka lihat nih, ternyata ada anggota Palang Merah datang untuk minta sumbangan. Mereka buru-buru lari ke rumah, jangan sampai si Palang Merah ini dengar kalau ibunya tuh disekap di rumah itu. Mereka kasih uang, si Palang Merah itu langsung pergi, dan pas banget nih Palang Merahnya udah mau pergi, si ibu ini tuh berhasil ngebuka lakbannya dan teriak-teriak minta tolong. Tapi ya nggak didengar akhirnya kan. Si kembar yang denger ibunya teriak-teriak, mereka tahu nih, oke, lakban nggak mempan. Akhirnya mereka pakai super glue untuk ngelem mulut ibunya. Dan mereka nggak sadar hal tersebut bikin ibunya nggak bisa makan. Karena pas makan malam, mereka mau ngasih makan ibunya, oh iya, mulutnya di super glue. Dan akhirnya mereka potong super glue-nya yang mengakibatkan mulut ibunya akhirnya ikutan kepotong. Lagi-lagi ibunya meronta-ronta, dia minta tolong, please lepasin aku. Si kembar ini tetap kekeh, gak, nih fix udah bukan mama kita, dan akhirnya mereka menggotong ibunya ke ruang tengah, ke ruang keluarga, di mana di situ udah dipasang banyak banget lilin-lilin. Jadi ibunya ditaruh tengah-tengah, udah kayak persembahan untuk sekte gitu. Terus si Elias ini dia bikin semacam obor. Ibunya ini udah tahu kalau misalnya Elias ini bakal mencelakai dia. Ibunya mohon, please jangan bunuh aku, please bebasin aku. Oke, aku akan baik lagi sama Lukas. Aku akan nanggepin Lukas lagi. Aku gak bakalan benci lagi sama Lukas. Kamu boleh main sama Lukas. Yang mana ternyata Lukas tuh sebenarnya udah meninggal. Itulah kenapa ibunya gak pernah ajak ngomong Lukas, gak pernah ngeladenin Lukas, gak pernah ngeliatin kayak kasih sayang ke Lukas, karena Lukas sudah meninggal. Dan Eliasnya sendiri mengidap dissociative identity disorder, atau yang lebih kita kenal dengan split personality. Jadi dia punya kepribadian ganda, dimana di situ dia bisa ngelihat Lukas yang udah meninggal dan dia seakan-akan ngobrol, seakan-akan main. Jadi dia halu lihat Lukas. Dan selain itu, Elias juga mengidap Capgras syndrome, dimana sindrom itu diderita sama orang yang baru aja kehilangan orang yang paling dekat sama dia, keluarga. Dan ini lebih parah lagi, kembar identik. Tapi Elias yang udah kepalang halu, dia malah nantangin ibunya. Dia ngelihat Lukas ada di ujung ruangan, udah siap-siap mau ngebakar rumah tersebut pakai lilin, mau ngebakar korden pakai lilin. Dan Elias bilang, oke, kalau kamu ibu aku, kamu pasti tahu dong sekarang Lukas lagi ngapain. Mamanya Elias yang nggak tahu dong Lukas lagi ngapain, orang dia nggak bisa lihat kan. Akhirnya dia bilang, aku nggak tahu Lukas lagi ngapain. Akhirnya Elias kayak, oke. Dan dia jalan ke arah Lukas. Dia merasa dibantu sama Lukas, megang lilin dan ngebakar satu rumah tersebut. Dan akhirnya si ibu mati terpanggang, dan Elias juga diasumsikan meninggal. Akhirnya pas rumah ini udah kebakar parah, baru pemadam kebakaran datang, berusaha untuk memadamkan api. Dan dari jauh kita bisa lihat ada mamanya Elias berkumpul sama Elias dan Lukas. Mereka berangkulan dan mereka berjalan meninggalkan tempat tersebut. Oke, jadi film ini tuh seremnya emang di akhir, tapi sepanjang alur tuh creepy, karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan Elias selanjutnya. Buat kalian yang mau nonton, filmnya judulnya adalah Good Night Mommy. Setahu aku nggak ada di Netflix, cuma kalian bisa cari sendiri, mungkin di F-Movies atau di streaming platform lainnya. Oke, gitu aja buat hari ini. Buat kalian yang suka cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!